Nah, saudara, kalau aset kekinian ini sudah mulai pudar pamor, bisakah kita kembali ke old is gold? Benarkah emas jadi investasi menarik dari zaman belum berkembang hingga sekarang? Banyak juga loh instrumen emas deh. Jadi gimana nih kita lebih tepat untuk berinvestasi emas, dan Kompas Bisnis pada pagi hari ini sudah bersama dengan perencana keuangan Mike Rini Sutikno. Selamat pagi, Mbak Mike. Selamat pagi. Ya, ini yang lagi ramai jadi sorotan ini kripto CS mulai tersungkur begitu, dan emas nih lagi bertahan begitu. Dan kita kapan nih Mbak waktu terbaik untuk memulai investasi emas? Tunggu duitnya ada atau memang kita bisa tabung sedikit-sedikit? Ada beberapa pendekatan sebenarnya jika kita mau investasi emas. Biasanya orang itu cenderung memanfaatkan momentum. Jadi kalau dilihat ada kenaikan harga emas, ada lonjakan, nah kemudian ramai-ramai orang mulai memborong emas gitu ya. Itu adalah salah satu pendekatan. Jadi ketika harganya naik, kemudian kita jadi ikut-ikutan membeli emas. Namun menurut saya kalau kita ikut-ikutan itu sebenarnya tidak terlalu bijaksana ya gitu kan. Kita tidak punya setting, tidak punya target gitu kapan kita akan menjualnya. Sementara kalau kita berinvestasi dengan tujuan mendapatkan selisih harga jual beli ya, mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual beli atau capital gain, maka kita sebenarnya mesti set target kapan kita akan menjualnya. Itu kalau pendekatan memanfaatkan momentum. Boleh juga dilakukan, tetapi Anda mesti tahu risikonya. Yang kedua, berdasarkan kita punya kebutuhan. Jadi kebutuhan ini adalah seperti kita punya suatu tujuan keuangan tertentu di masa depan. Contohnya kita ingin mempersiapkan dana naik haji misalnya dengan emas. Maka kita bisa membeli emas secara rutin bulanan atau pada waktu-waktu tertentu ya. Jadi kita tidak memperhatikan atau pertimbangan masalah kenaikan harga emasnya menjadi sesuatu yang sifatnya itu nomor dua gitu. Karena kita punya tujuan keuangan di depan, jadi kita bisa beli secara rutin bulanan. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan kalau memanfaatkan momentum, tahu targetnya, dan yang kedua memang memperhatikan lagi nih kita berinvestasi untuk apa tujuannya. Jadi ada memanfaatkan momentum untuk menabung sedikit-sedikit. Nah, ini kan bicara soal investasi emas ya Mbak, banyak pilihannya. Ada yang emas batangan, kita tahu, ada juga nabung emas, ada juga dengan bentuk perhiasan. Nah, apa nih untung ruginya dari macam-macam investasi emas ini? Nah, sekarang memang investasi emas sudah sangat beragam ya. Kalau dulu kita hanya bisa simpan fisiknya, nah sekarang kita bisa simpan nilainya. Begitu kita mau tarik, kita bisa tarik uangnya saja, atau kita bisa juga menarik fisik emasnya gitu. Jadi sudah sangat fleksibel. Nah, fleksibilitasnya ini juga bukan hanya kita bisa beli, kita hanya terbatas beli kalau kita punya uang karena 1 gram emasnya saja sudah 900.000 ya. Sementara sekarang dengan kekuatan dana kita berapapun, kita punya misalnya katakan uang 100.000 ya, kita punya uang 50.000, kita sudah bisa membeli emas. Nah karena itu tempatnya juga sekarang sudah mulai beragam. Bisa misalnya melalui toko-toko emas di pasar tradisional, kita langsung datang ke sana offline, kita beli emasnya ya. Itu yang paling tradisional tuh, simpan fisiknya. Kita juga bisa misalnya membuka atau membeli secara online melalui toko online emas ya. Itu Anda bisa beli melalui websitenya atau melalui aplikasinya begitu. Jadi Anda tidak harus datang ke tempat atau ke tokonya, Anda bisa lakukan secara online. Di tempat atau di toko online atau toko digital ini, Anda bisa membeli fisik emasnya ya, atau Anda bisa melakukan setoran sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan setoran dana Anda. Ada punyanya 100.000, Anda sudah bisa nabung emas. Oh, ini lagi ngetren ya Bu ya, bagaimana kita nabung bukan hanya nabung nilai uangnya 1.500.000 bukan, tapi berapa gram emas yang kita miliki, 1 gram emas, 5 gram emas, itu ya Bu ya konsep nabung emas yang tercatat dalam buku tabungan nabung emas ini? Iya, betul sekali. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya adalah nanti saldonya ya. Saldo dari emasnya, saldo dari nilai emasnya kita. Kita nyetornya itu kan uang gitu ya. Nanti nyetornya uang itu kemudian dikonversi kepada berapa gram emas, nilai per gram emasnya hari itu. Nah, kalau kita nabung, katakan secara rutin bulanan kita nabung emas gitu ya, dengan setoran jumlah yang sama, misalnya 100.000 tiap bulan, maka tiap kali kita setor itu nanti akan disesuaikan per gram emasnya sesuai dengan nilai harga emas per gramnya hari itu.
Begitu nanti kita mau withdraw atau kita mau misalnya tarik nilai uangnya, itu berdasarkan akumulasi dari perkembangan naik turunnya nilai harga emas selama kita menabung di tabungan emas itu. Oke, dan nih Bu, ini kan banyak platform, banyak tempat untuk kita bisa beli begitu ya. Tempat yang mana sih Bu yang paling aman? Apakah kita harus pergi ke pasar tradisional, platform digital, ke Penggadaian, atau bagaimana nih? Khususnya mungkin buat saya milenial yang juga masih awam untuk investasi emas, ini kemana kita harus beli? Ya, semuanya ada plus minusnya ya. Biasanya orang itu merasa aman kalau dia beli langsung dapat barangnya begitu Ya, ya. dibawa pulang Nah, barangnya. iya, itu yang misalnya orang merasa aman. Cuma aman ini kan sebenarnya dia tergantung siapa yang dari perspektif orangnya masing-masing begitu ya. Ada orang yang dia kalau dia merasa fisiknya dia beli, kemudian simpan di rumah dalam perjalanan ya, semakin banyak dia simpan fisiknya di rumah malah semakin tidak aman kan gitu. Di satu sisi dia mendapatkan barangnya dia merasa aman, tapi simpan emas dalam jumlah banyak di rumah itu kan juga perlu misalnya safe deposit box gitu ya, Makin perlu beresiko lemari ya Bu? besinya, iya itu kan juga harganya jutaan, posnya atau biayanya malah jadi lebih mahal begitu ya. Sementara kalau misalnya kita nabung secara online ya, ada orang yang berpendapat gini, aduh fisik emasnya nggak saya pegang, bener nggak sih saya itu nabung begitu. Nah sementara di satu sisi dengan kita tidak menyimpan nilai fisik emasnya, tetapi hanya value-nya saja ya, maka kita tidak kita tidak perlu berhadapan dengan risiko menyimpan fisik emas di dalam rumah kita gitu, sehingga secara tingkat keamanan bahwa satu emasnya itu kita tidak simpan ya, sehingga tidak takut hilang begitu ya. Kemudian juga kalau kita beli secara online kan sangat menghemat waktu untuk misalnya tidak harus tatap muka. Jadi sebenarnya masing-masing orang itu punya preferensi dari antara risiko yang harus dia hadapi dengan keuntungan daripada menyimpan emas secara fisik maupun menyimpan emas secara valuasinya aja secara online. Oh, jadi ada pilihan-pilihan tergantung referensi atau preferensi dia mau menggunakan yang mana, tapi setiap pilihan pasti ada risikonya gitu ya. Dan Mbak, ini kapan nih waktu terbaik untuk kita bisa jual emas? Karena kan harganya cukup stabil nih. Kapan terbaik untuk kita jual? Harga emas tidak selalu stabil ya, dia bisa juga naik turun. Tetapi dalam jangka panjang dia memang bisa bisa melindungi harta kekayaan kita dari penurunan karena inflasi begitu ya. Sehingga kalau kita dalam jangka panjang sebenarnya memang harga emas itu bisa dikatakan suatu instrumen yang cukup stabil. Hanya saja dalam jangka pendek dia tetap bisa berfluktuasi ya. Sementara kalau kita bertanya kapan sih menjualnya, nah logika saja. Kalau kita ingin untung tentunya harga jual pada saat kita melakukan menjual emas itu harus lebih tinggi daripada saat kita harga belinya, maka itu kita beruntung. Nah itulah kalau kita berinvestasi emas dengan pendekatan momentum itu tadi, maka kita mesti selalu istilahnya itu pantengin harganya lah begitu ya. Kita beli katakan di 900.000, 930.000. Berarti kita jualnya kan harus lebih tinggi daripada itu. Nah, kira-kira kapan harganya akan lebih tinggi? Berarti kita harus pantau terus harga emas. Itu kalau Anda pendekatannya momentum, maka Anda memang harus pantau terus harganya ya. Anda pegang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, pastikan bahwa harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya. Kalau pendekatannya berbasis tujuan itu tadi, maka terlepas dari nilai harga emasnya fluktuasi jangka pendek, Anda simpan 3 tahun, 5 tahun, biasanya dia naturally, secara alamiah, harganya pasti harga jualnya lebih tinggi daripada harga belinya. Baik, terakhir nih Mbak Mika secara singkat, bagaimana rekomendasi Mbak Mika? Apakah waktu-waktu seperti hari ini nih, harga kebutuhan lagi pada naik, juga kan saham juga lagi lesu, ini investasi yang baru-baru kekinian ini juga mulai turun pamornya. Apakah ini waktu yang terbaik untuk kita berinvestasi emas atau tunggu dulu? Ada momen-momen tertentu yang terbaik untuk kita bisa investasi? Begini ya, kita itu tidak bisa menebak suatu produk investasi apapun, emas, saham, reksadana, properti, kapan dia mau naik, kapan dia mau turun. Kita hanya bisa kita hanya bisa berasumsi. Asumsi juga tidak boleh sembarangan ya. Asumsi juga berdasarkan data. Ketika Anda membeli emas, maka Anda harus lihat 5 tahun terakhir secara statistik itu harganya berapa. Itu kemungkinan bisa menjadi panduan Anda, tetapi tidak bisa memastikan apakah harga emas akan naik gitu sesuai dengan perkiraan Anda.
Karena itu, yang terbaik adalah Anda satu punya tujuan dalam berinvestasi, terutama berinvestasi secara emas ya. Kemudian juga menetapkan jangka waktu. Kalau Anda mau untung, tentunya tidak bisa jangka pendek, bisanya jangka panjang. Di atas 3 tahun itu otomatis biasanya atau alamiahnya biasanya emas itu biasanya naik. Yang terakhir adalah diversifikasi. Tidak bisa Anda 100% Anda punya dana investasi, masukin ke emas semua. Karena bagaimanapun Oke. dalam jangka pendek dia akan turun naik. Diversifikasi. Oke, jadi memang tidak bisa menebak pertama terkait dengan bentuk investasi dan jangan semuanya full diinvestasikan untuk eee, satu keranjang begitu ya untuk investasi, tapi kita coba untuk kombinasi dan sambil memantau bagaimana pergerakan harganya. Terima kasih Mbak Mika telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu, Mbak.